Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, berjumpa kembali bersama saya Nindya Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Silahkan menonton, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nugraha. Nama saya Nindya Lestari. Saya Ade Setianto di sana. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang saat ini akan menampilkan tugas daripada demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Berikut videonya, selamat menyaksikan dan mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Pak Rangga. Waalaikumsalam Bu Nindi. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya sehat. Bu Nindi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik, sehat. Baik Pak Rangga, hari ini ada coaching ya Pak ya bersama dengan Pak Ade? Iya, kebetulan hari ini saya sudah berencana ada coaching untuk supervisi akademik bersama Pak Ade, Bu Nindi. Baik, tujuan saya berada di sini, saya sebagai observer yang akan memantau dan melihat coaching antara Pak Rangga dengan Pak Ade. Tapi sebelum mulai coaching, gimana Pak? Sudah persiapannya sudah siap Pak untuk coaching Pak? Insya Allah sudah siap untuk persiapannya Bu Nindi, siap lah. Baik, izinkan saya Pak ya untuk menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Bapak melakukan coaching. Siap. Yaitu yang pertama, saya akan melihat proses coaching Bapak bersama Pak Ade. Apakah coaching tersebut sudah menggunakan alur tirta? Karena yang kita tahu ya Pak ya, coaching itu memang harus menggunakan alur tirta. Di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Selain menggunakan alur tirta, saya juga akan memperhatikan mengenai proses coaching, prinsip coachingnya seperti apa. Karena memang prinsip coaching di sini yaitu antara coach dan coachee harus membentuk kemitraan. Lalu juga coach harus menggali segala potensi yang dimiliki coachee dengan proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada. Saya izin bertanya ya Pak ya. Iya. Apa sih Pak kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan nanti ketika melakukan coaching? Kebetulan di sini memang saya sudah membuat susunan dari nanti saya pelaksanaan coachingnya Bu Nindi ya. Jadi kalau untuk kompetensi coaching yang ingin saya fokuskan itu, yang pasti saya akan mengadakan kehadiran penuh atau presence, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot gitu, dan juga saya akan mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya siapkan dalam pelaksanaan coaching nanti begitu, agar saya juga bebas dari judgement coachee saya nanti, dan juga saya juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga nanti coachee itu dapat menyampaikan apa yang sedang dirasakan sama beliau gitu. Baik, dari kompetensi coaching yang telah Bapak sebutkan, saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Kalau bagian yang saya fokuskan sih memang tadi ada 3. Ini dia, ada kehadiran penuh atau presence, terus juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Itu kompetensi-kompetensi yang ingin saya fokuskan dalam pelaksanaan coaching nanti.
Baik. Untuk indikatornya Pak, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak laksanakan, indikatornya seperti apa Pak? Ya, dari kompetensi yang saya fokuskan tadi sih, indikator yang menjadi ketercapaian dalam tahapan coaching nanti, ya saya bisa menyimak dan lebih banyak mendengar apa yang telah disampaikan oleh coach saya nanti, sehingga saya terbebas dari menjudge coach nanti, dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu, sehingga coach ini bisa nyaman untuk menyampaikan cerita-cerita mereka gitu. Baik Pak Rangga, apakah sudah jelas mengenai alur yang akan dilaksanakan nanti antara untuk coaching hari ini? Sudah jelas Bu Nindi. Sebelumnya terima kasih di sini Bu Nindi terlibat sebagai observer. Jadi dari penjelasan tadi Bu Nindi, saya sebagai coach sudah jelas poin-poin apa saja yang nanti akan saya sampaikan atau saya hadirkan dalam tahapan coaching nanti. Baik Pak, silahkan melakukan coaching, semoga berjalan lancar, dan tak lupa nanti kita akan bertemu kembali ya Pak ya setelah melakukan observasi. Nanti kita akan ada ngobrol lagi. Siap. Pasca observasi. Baik Pak Rangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade. Waalaikumsalam, Pak Rangga. Gimana kabarnya Pak Ade? Sehat? Alhamdulillah baik. Pak Rangga? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ade. Ya Pak Ade, saya lihat-lihat kayaknya belakangan ini sedang ada yang dipikirkan ya Pak Ade. Ya betul Pak. Kayaknya banyak yang sedang dipikirkan gitu Pak Ade ya. Makanya saya melihat Pak Ade kayak banyak yang dipikir ini. Jadi saya sengaja nih mau ngajak ngobrol Pak Ade. Pak Ade ada waktu? Iya ada Pak. Ada ya, alhamdulillah. Jadi saya bisa tahu nih kira-kira Pak Ade punya permasalahan apa sih? Mungkin dengan bercerita nanti Pak Ade bisa bisa terbuka lah apa yang sedang menjadi titik masalah, dan juga nanti akan ada solusi-solusi mungkin yang Pak Ade sendiri bisa menyampaikan gitu Pak Ade ya. Iya, jadi untuk mengawali, jadi tadi tujuan saya mengajak ngobrol Pak Ade kan tadi sudah saya sampaikan ya untuk apa. Nah kira-kira nih yang di penglihatan saya kan Pak Ade sedang banyak pikiran gitu ya. Nah kira-kira apa sih Mang yang jadi pikiran Pak Ade ini gitu? Ya Pak Rangga. Terima kasih banyak Pak Rangga ya. Ternyata terlihat ya. Iya. Jadi memang saya ada masalah ya, ada masalah Pak Rangga. Kebetulan ini Pak Rangga bertanya seperti ini, alhamdulillah jadi saya bisa bercerita nih dengan Pak Rangga ya. Jadi saya ada permasalahan terkait penggunaan lab nih untuk belajar anak-anak ya. Jadi kan kebetulan saya kan mengajarnya di DKV pelajaran produktif ya. Dan itu lebih banyak praktek dan membutuhkan peralatan gitu ya, terutama komputer yang mumpuni gitu. Nah di sekolah ini kebetulan labnya terbatas ya. Walaupun sebenarnya udah lebih bagus ya, dulu itu lebih terbatas lagi, tapi sekarang juga walaupun sudah ditambah lagi labnya, tapi ternyata masih belum cukup sebenarnya ya. Saya kan berharapnya setiap pelajaran saya selalu ada di lab karena memang itu praktek ya. Iya. Tapi dalam kenyataannya ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi itu yang menjadi pikiran saya. Jadi belakangan ini begitu Pak. Jadi bisa dibilang yang Pak Ade sedang rasakan nih dalam kegiatan pembelajaran Pak Ade kan mestinya yang mendukung itu atau adalah harus ada di lab gitu Pak Ade ya, karena berkaitan dengan praktek langsung ya dalam materi pelajaran Pak Ade ya. Nah tapi berjalannya waktu ternyata karena labnya belum terpenuhi fasilitasnya, jadi masih kurang gitu Pak Ade ya kegiatan pembelajaran yang masih mungkin ada di kelas gitu ya, di lab juga bergiliran gitu Pak Ade ya. Iya. Ya berarti kan jadi titik permasalahannya itu yang Pak Ade rasain lebih kepada fasilitas sekolahnya atau bagaimana tuh Pak Ade? Iya, yang saya pikirkan itu fasilitas sekolah ya, bagaimana nih caranya ya supaya saya bisa lebih maksimal lagi dalam
pembelajaran karena memang dibutuhkan sekali itu kan peralatan itu ya, sementara di sekolah penggunaannya terbatas atau bergantian. Itu yang menjadi pemikiran saya belakangan ini. Oh iya, berarti memang selama ini kegiatan pembelajarannya masih bergantian gitu Pak ya? Ya. Nggak semua satu kelas langsung masuk gitu? Ya, nggak bisa terus-terusan gitu ya, harus bergantian dengan kelas lagi. Iya, berarti memang disitulah ya yang Pak Ade sedang rasakan Iya. permasalahannya ya, karena kan berkaitan juga dengan ketercapaian pembelajaran ya Pak Ade ya? Iya. Iya, nah dari permasalahan yang Pak Ade rasa ini atau yang sedang Pak Ade tengah hadapi, ini kan kita sudah bercerita nih kira-kira menurut Pak Ade nih dari permasalahan tersebut, dari Pak Ade sendirilah punya solusinya nggak untuk supaya nih masalah ini bisa selesai gitu? Ya, ada beberapa ya. Jadi saya sebelumnya juga mencoba memaksimalkan lagi penggunaan peralatan ya. Mungkin walaupun di kelas saya mencoba karena dibutuhkan peralatan, jadi saya mencoba anak itu untuk membawa alat sendiri, laptop sendiri begitu ya. Jadi untuk mengatasi kurangnya fasilitas alat gitu ya. Jadi bisa lebih membackup lagi gitu ya, tidak bergantungan dengan lab gitu ya. Itu salah satu solusi yang saya lakukan itu. Kemudian saya juga sebenarnya pada saat rapat bersama guru-guru juga menyampaikan juga dengan kepala sekolah gitu ya terkait masalah ini, harapan agar ada lab baru gitu ya sehingga bisa mencukupi untuk pembelajaran produktif terutama di DKV. Iya, tapi dari yang solusi tersebut Pak Ade pernah nggak kira-kira mengobrol gitu dengan Bapak Kepala Sekolah, artinya fasilitas di sekolah ini atau SDM-nya bisa lebih terpenuhi lagi gitu dengan permasalahan yang udah Pak Ade rasain gitu. Udah pernah ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah sebelumnya? Nah, untuk mengobrol secara pribadi, belum pernah ya sebenarnya ya. Jadi saya terpikir, sebenarnya jadi terpikirkan juga ya. Mengingat sebenarnya pada saat saya bicara di Dewan Guru dan kepada kepala sekolah juga pada saat itu kan dengan orang banyak gitu ya. Kemudian pada saat itu juga kepala sekolahnya masih yang lama ya. Justru saya juga belum bicara ini dengan kepala sekolah yang baru ya. Mungkin salah satu solusi juga ya yang terpikirkan, mungkin saya harus berbicara gitu ya dengan kepala sekolah yang sekarang terkait permasalahan ini. Mudah-mudahan kan ada solusi dari kepala sekolah ya seperti apa ya untuk fasilitas sekolah. Ya. Oke, jadi ya memang permasalahan yang Pak Ade rasain dalam penggunaan lab ya Pak Ade ya, biar bagaimanapun pembelajaran yang diambil Pak Ade itu harus dengan praktek langsung gitu ya, dan juga peralatannya pun juga sarana prasarananya juga harus sesuai dengan spesifikasinya ya Pak Ade ya. Makanya butuh banget nih komunikasi antara Pak Ade dengan kepala sekolah agar SDM-nya atau sarprasnya bisa terpenuhi. Nah, tadi kan Pak Ade sudah menyampaikan tuh beberapa solusi-solusinya ya. Nah, dari solusi-solusi tersebut yang mudah-mudahan itu bisa dilaksanain, bisa tercapai gitu, sehingga apa yang menjadi tujuan Pak Ade itu bisa terlaksana. Nah, solusi tersebut kan sudah. Nah, kira-kira dari solusi tersebut pastinya ke depan Pak Ade mempunyai rencana ya supaya lebih sempurna lagi nih apa yang ingin dicapai Pak Ade. Nah, kira-kira rencana Pak Ade apa nih? Ya, jadi saya terpikir juga ya dari setelah mengobrol ini juga mungkin saya harus mengoptimalkan lagi ya. Tadi kan saya sempat mencoba solusi untuk anak membawa laptop ya. Tapi ternyata masih kurang optimal juga gitu ya, walaupun sudah membantu. Nah, saya juga baru terpikir mungkin walaupun nanti di kelas tuh laptopnya kurang ya, karena ternyata kan yang menjadi kendala berikutnya adalah tidak semua anak punya laptop gitu ya, dan laptop yang dibawa juga tidak semuanya mumpuni gitu ya untuk aplikasi BKV begitu ya. Nah, saya terpikir lagi mungkin akan saya coba rencana lagi bahwa walaupun laptopnya tidak semua bawa, tapi saya mencoba mengakalinya dengan anak itu berkelompok ya belajarnya. Jadi dalam satu kelompok minimal ada satu laptop aja minimal. Sehingga mereka walaupun kurang alatnya di kelas tetap bisa lebih optimal dengan berkelompok.
Kemudian antisipasi lagi tadi atau kayak laptop yang masih agak kurang spesifikasinya, saya juga jadi terpikir untuk bagaimana nanti mengoptimalkan lagi dengan menggunakan aplikasi DKV-nya yang mungkin versinya yang lebih rendah, sehingga nanti aplikasi laptop itu walaupun agak ketinggalan tetap bisa dipakai untuk belajar. Jadi begitu Pak Ade ya. Jadi tadi memang solusi Pak Ade selama ini sudah dijalankan dan itu akhirnya Pak Ade jadi terbuka tuh ya dari solusi tersebut. Lalu Pak Ade bisa merencanakan kembali kira-kira apa nih yang bisa lebih mendukung untuk ketercapaian pembelajaran dari DKV ini. Nah jadi ya memang dari solusi sudah disampaikan, terus rencananya juga sudah dijabarkan. Ya Pak Ade juga sebagai guru ya memang harus melaksanakan semuanya ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Begitu Pak Ade ya. Nah bentuk tanggung jawab dari rencana atau solusi yang Pak Ade telah sampaikan tadi gimana Pak Ade bentuk tanggung jawabnya? Untuk tanggung jawabnya saya akan melakukan rencana-rencana tadi ya, sehingga benar-benar terlaksana. Mudah-mudahan dengan solusi-solusi itu pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya, tidak bermasalah lagi dalam peralatan gitu ya. Ya dari itu kira-kira nih untuk waktunya Pak Ade kapan kira-kira ingin actionnya begitu? Segera pasti Pak Raga. Jadi pada saat nanti saya masuk ke kelas, saya akan melakukan rencana itu ya, karena baru terpikir juga. Mudah-mudahan ini menjadi lebih efektif lagi dalam pembelajaran, sehingga keberpihakan kepada murid juga lebih tercapai lagi, begitu Pak. Iya betul Pak Ade. Jadi memang pada intinya ujung-ujungnya pembelajarannya harus berpihak pada murid ya Pak Ade. Iya betul. Ya alhamdulillah Pak Ade dari cerita tadi. Kalau saya merasakan akhirnya Pak Ade bisa terbuka nih. Walaupun kemarin saya lihat kayaknya Pak Ade memendam sendiri nih. Akhirnya sekarang sudah bisa terbuka dengan sharing ini. Ya mudah-mudahan dari solusinya tadi, rencananya tadi itu bisa terlaksana dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan Pak Ade dalam pembelajaran di kafe ini bisa terlaksana. Gitu Pak Ade ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Rangga ya. Jadi setelah ngobrol dengan Pak Rangga, saya jadi terpikirkan lagi nih solusi-solusi yang bisa saya lakukan gitu ya untuk mengatasi permasalahan saya itu gitu ya. Oke, baik Pak Ade, mungkin itu aja kali Pak Ade ya untuk obrolan kita hari ini gitu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ade waktunya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rangga. Waalaikumsalam Bu Nindi. Alhamdulillah ya Pak Rangga sudah selesai coaching bersama Pak adenya. Baik, tadi saya sudah lihat bahwasanya Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta dan sangat bagus sekali. Tadi saya sudah melihat Bapak sudah menanyakan tujuannya, lalu sudah mengidentifikasi masalahnya, serta melakukan rencana aksi dan menggali komitmen untuk tanggung jawab. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, pada saat melakukan coaching, Pak, indikator ketercapaian pengembangan yang telah Bapak lakukan tuh seperti apa, Pak, indikatornya, Pak? Ya, indikator yang saya supaya tercapai dari coaching tersebut itu saya mampu menyimak dan lebih mendengar. Bisa dibilang pada intinya saya harus menjadi pendengar yang baik bagi coach saya gitu, sehingga saya juga tidak bisa menjudge coach tersebut gitu, agar supaya juga saya juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dari coachnya bisa lebih terbuka lagi apa yang sedang dia rasakan pada saat itu. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya ya Pak ya untuk memberitahukan hasil observasi yang telah saya pantau tadi. Iya. Yang tadi saya lihat bahwasanya Bapak sudah melakukan coaching bersama Pak Ade, sudah lengkap alurnya, sudah sesuai dengan kompetensi yang Bapak ingin sampaikan. Bahwa tadi saya melihat Bapak sudah menyampaikan kompetensi coaching ya,
dengan menghadirkan kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga terlihat sekali Bapak menggali potensi yang ada pada Koci. Lalu juga saya lihat sudah mendengarkan secara aktif, lalu mendengarkan dengan rasa. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah apa yang ingin Bapak kembangkan dari hasil percakapan bersama Koci tadi? Ya, jadi memang dari kompetensi yang ada untuk teknik coaching menggunakan alur tirta ini kan memang tadi saya lebih fokusnya 3 ya Bu Nindi ya. Yang kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Untuk rencana ke depan sih, saya berencana bahwasanya saya harus menjadi pendengar yang lebih baik lagi gitu. Jadi dengan saya menjadi pendengar yang lebih baik lagi, Koci pun juga merasa nyaman dengan sharing pada saat coaching tersebut gitu. Jadi supaya lebih terbuka lagi Koci tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang ia rasakan itu bisa disampaikan, dan juga saya menjadi pendengar yang baik, akhirnya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya, sehingga terciptalah solusi dan rencana yang disampaikan oleh Koci begitu. Baik, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu tadi ingin itu ya Pak ya, mendengarkan yang baik lagi itu ya. Iya. Oke, untuk sekarang Pak, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak? Hal yang disampaikan sih saya rasa cukup ya Bu Nindi ya, karena memang cuma tadi yang mesti saya terapkan lagi ke depannya yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi ya cukup sih Bu Nindi, itu aja. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya setelah pasca tadi observasi ya Pak ya. Ya, sama-sama. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih ya Pak ya sekali Sama-sama, lagi Pak Bu Rangga. Nindi. Baik, assalamualaikum Pak Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video mengenai modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.